Saya tidak bikin bahan, tapi yang pasti ketika audit utang kita harus memastikan bahwa semua prosedurnya jalan sehingga tidak ada hutang yang tidak tercatat gitu ya. Silakan kelompoknya untuk presentasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusinya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan. Baik, akan kami mulai. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang assignment 8. Untuk kelompok kami terdiri dari absen 6, ada Bima, absen 12, saya, absen 18, Michelle, dan absen 24, Ricky. Ya, saya lanjutkan. Pada bagian pertama ini, saya akan memaparkan program audit substantif yang kami lakukan. Di sini ada 5 asersi yang akan diuji, yaitu existence and occurrence, completeness, right and obligation, valuation or allocation, presentation and disclosure. Yang pertama yaitu asersi existence or occurrence. Di sini asersi ini menguji keterjadian transaksi-transaksi yang ada dalam akun-akun laporan keuangan benar-benar terjadi atau bukan fiktif dan sesuai tanggal dengan cut-off per tanggal neraca. Pengujian yang dilakukan yaitu menguji kesesuaian faktur dengan dokumen pendukung lain terkait dengan akun utang dagang pada akhir tahun melalui teknik prosedur tracing dan analytical procedure. Kemudian melakukan review atas vendor terkait kemungkinan konfirmasi utang dagang dengan pembelian yang signifikan selama tahun berjalan melalui teknik prosedur confirmation dan vouching. Kemudian menelusuri saldo akun utang dagang pada kertas kerja melalui teknik prosedur tracing. Terkait uji asersi ini, dapat kita lihat pada dokumen pendukung berupa cash voucher for account payable, receiving log, voucher register, dan dokumen G1. Dengan dokumen pendukung ini dapat diketahui keberadaan dari utang dagang yang Apple Blossom miliki. Selanjutnya, asersi kedua yang diuji adalah asersi completeness. Asersi ini menguji bahwa saldo-saldo yang telah tersaji dalam laporan keuangan, dalam laporan neraca ataupun laba rugi sudah lengkap tercatat dalam satu periode. Pengujian yang dilakukan yaitu yang pertama menelusuri sampel transaksi atas pencatatan pembelian dan pengeluaran kas melalui teknik prosedur tracing, kemudian menyiapkan daftar utang dagang akhir tahun dan menyesuaikannya dengan buku besar dengan teknik prosedur recalculation, kemudian menguji akun-akun yang bersaldo debit untuk mengetahui adanya kemungkinan reklasifikasi melalui teknik prosedur tracing dan scanning. Yang terakhir melakukan uji pisah batas atau cut-off, transaksi pembelian, dan pengeluaran kas terkait utang dagang pada periode neraca dengan teknik prosedur analytical procedure. Terkait uji asersi ini, dokumen pendukung yang diperlukan untuk melihat saldo-saldo dan transaksi yang dicatat. Dalam hal cut-off atau pisah batas, maka untuk transaksi yang bisa diakui hanya transaksi yang berada pada tahun 2003. Selanjutnya, asersi ketiga yang diuji yaitu asersi right dan obligasi. Pengujian yang dilakukan, asersi ini membuktikan bahwa klien perusahaan mempunyai hak atas aktiva yang dilaporkan dalam neraca dengan melihat bukti kepemilikan dan membuktikan kebenaran akan adanya pasifa atau kewajiban berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang dengan cara konfirmasi. Pengujian yang dilakukan yaitu mengirimkan surat konfirmasi atas saldo utang dagang kepada vendor atau pemasok dengan teknik prosedur konfirmasi, kemudian menguji hasil konfirmasi atas utang dagang yang sudah diterima dengan dokumen pendukung lain dengan teknik prosedur tracing dan analytical procedure, kemudian memeriksa dokumen pendukung terkait pembayaran setelah tanggal neraca melalui teknik prosedur vouching, dan yang terakhir memeriksa dokumen penerimaan barang setelah tanggal neraca melalui teknik prosedur vouching.
Terkait uji asersi ini, dokumen pendukung seperti receiving log diperlukan, juga adanya surat konfirmasi pada G3 dan G4 yang menjadi pembanding akan saldo utang dagang yang dimiliki Apple Blossom dan yang diakui oleh vendor, sehingga menjadi sebuah koreksi ataupun penyesuaian. Untuk asersi keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk asersi yang keempat ada valuation or allocation. Asersi ini mengenai penilaian atau alokasi yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Nah, yang pertama ada menghitung kembali daftar utang pada akhir tahun. Nah, teknik prosedur yang digunakan adalah recalculation. Lalu yang kedua ada menelusuri saldo utang ke buku besar. Teknik prosedur yang digunakan adalah tracing. Lalu yang ketiga, merekonsiliasikan utang dengan pernyataan bulanan kreditur dan memperhatikan juga konfirmasi kewajiban dengan supplier. Teknik prosedur yang digunakan adalah recalculation dan confirmation. Lalu yang keempat, memperhatikan akun utang yang bernilai signifikan dan bersaldo tidak lazim atau debit. Nah, teknik prosedur yang digunakan adalah tracing. Lalu yang kelima, melakukan footing dan cross-footing terhadap semua voucher. Dan technical prosedur yang digunakan adalah analytical prosedur. Untuk asersi yang terakhir adalah presentation dan disclosure. Asersi ini mengidentifikasi apakah rekening dalam neraca atau laporan laba rugi harus jelas identitas dan klasifikasi akunnya. Apakah aset atau kewajiban atau ekuitas. Yang pertama, memastikan utang telah dikelompokkan secara benar sebagai current liabilities. Teknik prosedur yang digunakan adalah analytical prosedur. Lalu yang kedua, memeriksa saldo debit yang signifikan atas ambang yang telah ditetapkan untuk di-reclassified ke other asset. Nah, yang teknik prosedur yang digunakan adalah analytical prosedur. Yang ketiga, menetapkan pengungkapan yang cukup untuk utang yang ketentuan pembayarannya spesifik. Aset yang digunakan sebagai jaminan melalui akun utang dagang dan transaksi pihak ketiga di akun account payable ini. Teknik prosedur yang digunakan adalah analytical prosedur. Lalu yang keempat, memeriksa apakah perusahaan sudah mencantumkan penjelasannya account payable di CALK apabila terdapat transaksi yang tidak biasa di account payable. Teknik prosedur yang digunakan adalah scanning. Untuk kertas kerjanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Emil dan Michelle atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan modul G2. Modul G2 ini apa sih sebenarnya? Modul G2 ini adalah adanya transaksi-transaksi yang sebenarnya terjadi pada tahun 2003, tetapi nggak diakui atau nggak dicatat pada tahun 2003. Gitu. Jadi audit period di sini yaitu pada tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003. Nah, di sini ada 5 transaksi yang belum dicatat pada tahun 2003 dan semua ini terkait dengan cut off. Yang pertama ini voucher nomor 11, vendornya ini Central Power and Light. Boleh geser sedikit. Nah, di dalam kotak merah yang atas ini kan ada voucher nomor 11 Central Power and Light. Ya. Terus di sini ada electric service pada tanggal 15 November sampai 22 Desember dengan jumlah 1.100 karena di sini explanation-nya terkait dengan electric service yang terjadi pada 15 November sampai 22 Desember tahun 2003, maka transaksi ini masuk ke dalam transaksi tahun 2003. Nah, setelah kita telusuri lebih jauh lagi dan dicek nih ke saldo account payable pada tanggal 31 Desember 2003, ternyata transaksi ini tuh nggak ada, belum tercatat. Oleh karena itu kita masukkan transaksi ini ke modul G2 sebesar 1.100. Geser lagi nih.
Nah, yang selanjutnya yaitu voucher nomor 16, Fruit Juicy Parfum. Boleh geser lagi? Sorry. Ya. Jadi Fruit Juicy Parfum nomor 16, di sini explanation-nya terkait dengan receiver number 1212 sebesar 15.480. Boleh kita cek dulu nih ke receiver nomor 1212 di dokumen pendukung mail. Nah ini di sini kan ada receiving log. Receiving log ini apa sih? Receiving log ini adalah kalau misalnya kita menerima barang dari vendor, si receiving clerk atau kayak receiving personal yang mengurusi terkait dengan penerimaan, terus setelah itu mereka kayak memasukkan transaksi tersebut kayak jumlah dan segala macamnya ke dalam sistem, terus nanti sistem bakalan print out si receiving log ini gitu. Dan si receiving log ini yang tadi sebelumnya itu nomor 1212, di mana vendornya Fruit Juicy Parfum, dia membeli 150 cases face cream dengan FOB CI atau FOB destination. Dimana kalau FOB destination ini adalah kita bisa tahu kalau misalnya kita kan beli nih, kita bisa mencatat transaksi tersebut apabila barang tersebut yang dari vendor ini udah sampai ke gudang kita atau udah kita terima gitu. Nah, di sini receiving date atau barang yang kita terima ini pada tanggal 31 Desember 2003 dan dikirim pada tanggal 30 Desember 2003. Jadi karena receiving date-nya, karena kita pakai FOB destination nih, receiving date-nya pada tanggal 31 Desember 2003, maka transaksi tersebut masuk ke tahun 2003 gitu. Namun kita telusuri lagi ke account payable saldo pada tanggal 31 Desember 2003, ternyata nggak ada transaksi ini. Maka dari itu kita masukkan ke G2. Boleh ke G2. Nah, setelah itu ini tuh diperkuat lagi dengan surat konfirmasi pada G4. Boleh ke G4 Mil. Nah, di G4 ini terkait, nah ini jadi kita mengirimkan surat konfirmasi kepada Fruit Juicy Parfum Company, di mana mereka mengonfirmasi bahwa fee utang mereka atau utang kita di mereka itu sebesar 124.600. Nah ya, 124.600. Tapi kita mencatatnya account payable kita pada tanggal 31 Desember 2003 bisa dilihat di kotak merah ini, Fruit Juicy Parfum sebesar 109.120. Nah, jadi sisanya ini tuh ada gap kan sisanya. Nah, sisanya ini sebesar 15.480. Nah, perbedaan ini terjadi karena utang yang belum dicatat oleh Apple Blossom. Utang tersebut memiliki voucher dengan nomor 16 dan telah dilakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada schedule G1. Jadi nanti terkait dengan penyesuaian jurnalnya akan dijelaskan di G1. Sekarang kita bisa lanjut ke G2 lagi, Nil. Nah, di G2, lanjut ke voucher nomor 17 dari vendor A to Z janitorial, di mana bisa geser, no? Ya. A to Z janitorial terkait dengan services for Desember gitu. Jadi terkait jasa-jasa yang ada di bulan Desember 2003. Oleh karena itu, kita masukkan transaksi ini ke dalam tahun 2003. Namun setelah ditelusuri lagi nih ke account payable saldonya pada tanggal 31 Desember 2003, ternyata belum tercatat. Maka dari itu kita masukkan ke modul G2. Nah, bisa geser lagi, Mil. Ya. Di modul G2 selanjutnya ada voucher nomor 19 dari Fruit Sense, di mana bisa geser lagi, Mil. Di Fruit Sense ini voucher nomor 19 di explanation-nya terkait dengan receiver number 102 sejumlah 33.440. Bisa ke dokumen pendukung yang kita lihat nih di receiving log-nya nomor 102. Nah, di sini receiving log-nya 102 ini dari vendor Fruit Sense, dia membeli 100 cases RTG20 apple oil menggunakan FOB Hope atau FOB shipping point. Di mana FOB shipping point ini kebalikan dari destination tadi. Kalau misalnya kita membeli tapi
dari vendor yang udah mengirimkan, nah kita baru bisa mencatat transaksi tersebut gitu. Nah kita bisa mencatat transaksi tersebut pada date shift-nya ini tanggal 29 Desember 2003. Nah di receiving date-nya kan 5 Januari 2004. Nah kalau kita pakai FOB destination, kita nggak bisa masukin transaksi ini karena receiving date 5 Januari 2004. Nah, tapi karena kita pakai shipping point, kita masukin transaksi ini ke transaksi tahun 2003 gitu. Jadi kita udah telusuri lagi transaksi ini nggak ada nih di account payable saldo 31 Desember 2003, maka kita masukkan transaksi ini ke modul G2. Ke G2 mil ya. Sebesar 33.440. Nah, ini diperkuat lagi dengan surat konfirmasi yang udah kita kirimkan, yang udah Apple Balsam kirimkan ke FruitSense di G3. Ya, di G3 ini jadi mereka mengonfirmasi bahwa saldo piutang mereka atau saldo utang kita di mereka itu sebesar 44.520. Di mana padahal kita mencatat saldo utang kita yaitu sebesar 11.080 geser dikit. 11.080 gitu. Nah, dari perbedaan pencatatan ini ada selisihnya nih sebesar 33.440. Nah, perbedaan ini terjadi karena utang yang belum dicatat oleh Apple Balsam, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata utang yang belum dicatat tersebut adalah transaksi voucher nomor 19 yang tadi itu. Nah, jurnal penyesuaiannya nanti akan dijelaskan di G1. Selanjutnya ke G2 lagi, Mil. Nah, ini ada voucher nomor 18 terkait dari vendor Flash Freight pada bulan Desember terkait dengan biaya angkut atau biaya pengangkutan dari merchandise nomor 102 invoice pada tanggal 29 Desember 2003 terkait pembelian dari FruitSense ini gitu. Jadi bisa ke receiving log nomor 102. Nah, ini sama tadi terkait dengan pembelian si FruitSense ini 100 cases R320 Apple Oil dengan menggunakan FOB shipping point. Jadi kita melihatnya dari date shift-nya, karena date shift-nya ini masuk 29 Desember 2003, kita masukkan ini ke transaksi 2003. Jadi kita masukkan ke modul G2. Ke modul G2 lagi. Nah, sebesar 400. Jadi total unrecorded liabilities yaitu sebesar 50.650. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Halo, kenapa berhenti? Oh, maaf. Belum saya mute. Baik, akan saya ulangi lagi. Selanjutnya yaitu menyusun schedule G1. Nah, kelompok kami ini menyusun schedule G1 ini sesuai dengan format kertas kerja tahun lalu. Format kertas kerja tahun lalu ini bisa dilihat di halaman 311. Nah, kertas kerja G1 ini bertujuan untuk memudahkan kerja auditor dalam meninjau apa saja yang telah dilakukan dalam mencari bukti audit. Nah, di sini ada 5 keterangan. Nah, yang pertama ini ada lambang seperti footing ini. Ini bertujuan
untuk menentukan apakah data atau laporan yang telah disediakan auditi dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Lalu ada lambang seperti huruf U. Ini tandanya telah dilakukan tracing cash disbursement journal. Lalu seperti huruf Y. Ini berarti telah dilakukan vouching ke vendor invoice dan dokumen pendukung lainnya. Lalu ada lambang seperti huruf C, yang berarti telah dilakukan pengecekan surat balasan konfirmasi. Lalu lambang huruf J, yang berarti telah dilakukan vouching ke voucher register bulan Januari 2004. Nah, kertas kerja G1 ini dengan saldo utang usaha per kliennya 135.550. Lalu terdapat beberapa jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan akun yang membutuhkan penyesuaian. Dan sebelumnya juga telah dibahas oleh teman saya Riki di schedule G2. Lalu saya akan menjelaskan tentang adjusting jurnal yang pertama. Bisa tolong agak dibawahkan? Nah, yang pertama ini ada jurnal inventory pada akun payable sebesar 15.480. Ini bisa ke dokumen pendukung. Ke bawah. Sebelah kiri. Nah, di exhibit 8 ini, di bagian voucher register, Januari 2004, menunjukkan terdapat voucher nomor 16. Voucher 16 yang beratasnamakan Free Juicy Perfume dengan keterangan receiver nomor 1212. Ketika dilihat pada exhibit 8 di bagian receiving log, receiver nomor 1212 bisa ke atas. Ini yang di tengah receiving log di receiver nomor 1212. Di sini transaksinya menggunakan FOB-G atau FOB destination, yang mana barang bisa diakui, bisa dilakukan pencatatan setelah barangnya itu sampai di tempat kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa receiving date-nya terjadi pada tanggal 31 Desember 2003. Nah, sehingga pengakuan atas utang usaha sudah bisa dilakukan sejak tanggal receiving date-nya ini 31 Desember 2003. Ketika ditelusuri di catatan saldo akun payable di exhibit 7, itu ternyata transaksi ini belum ada dan perlu dilakukan penyesuaian. Yaitu jurnalnya bisa ke G1. Jurnalnya inventory pada akun payable sebesar 15.480. Lalu untuk adjusting entries yang kedua, bisa ke dokumen pendukung lagi, maaf. Di voucher register di sebelah kiri yang bawah. Pada bulan Januari 2004 ada voucher nomor 17 yang bersaldo 230 dengan keterangan service for Desember. Nah, seharusnya pengakuan atas kewajiban ini juga dilakukan pada tahun 2003, tepatnya di bulan Desember, dan termasuk ke dalam perhitungan saldo akun payable yang terdapat pada exhibit 7. Maka perlu dilakukan lagi penyesuaian atas pencatatan utang ini. Bisa ke G1. Dan jurnal penyesuaiannya yaitu miscellaneous expense pada akun payable besar 230. Lalu adjusting entries yang ketiga. Bisa ke dokumen pendukung lagi. Nah,
Nah, di sini terdapat voucher nomor 11 yang memiliki keterangan electric service untuk tanggal 15 November sampai 22 Desember 2003. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, data ini tidak tercantum pada catatan saldo atas akun payable di bagian XIB 7 di atasnya. Nah, di XIB 7 ini belum tercatat tentang electric service untuk tanggal 15 November sampai 22 Desember. Seharusnya pengakuan utang ini harus dicatat di XIB 7 karena telah dilakukan sejak tahun 2003. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya penyesuaian untuk mencatat kewajiban tersebut. Bisa ke G1. Dan jurnalnya yaitu utilities expense pada akun payable sebesar 1.100. Lalu untuk adjusting entries yang keempat, bisa ke dokumen pendukung lagi. Nah, di sini di voucher register, di sini ada voucher nomor 18 sama 19. Nah, keduanya ini menunjukkan keterangan mengenai receiver nomor 102. Nah, voucher nomor 18 ini merupakan biaya pengiriman yang harus dibayar oleh Apple Blossom terkait pembelian inventory dari Fruit Sense yang tercantum pada voucher 19. Di bagian receiving log, boleh ke atasnya sebelah kanan, paling kanan. Nah, di receiving log Januari 2004 ini, yang bagian tengah, transaksi receiver nomor 102 ini menerapkan FOB hub atau FOB shipping point. Nah, FOB shipping point itu bisa dicatat atau bisa dilakukan pencatatan itu saat barangnya sudah keluar dari gudang penjual. Nah, di sini tanggal pengirimannya yaitu 29 Desember 2003. Nah, berarti saat tanggal 29 ini, tanggal pengiriman ini seharusnya sudah bisa tercatat di XIB 7, tetapi di XIB 7 ini belum tercatat meskipun inventorinya ini baru diterima tanggal 5 Januari 2004. Karena XIB 7 ini belum mencatat, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian. Bagi satu. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu inventory pada akun payable sebesar 33.840. Bisa ke atas lagi. Nah, di sini untuk vendor selanjutnya, untuk saldo Apple Valley Security dan Edward Overstreet and Gilley sudah sesuai. Karena ketika kami cek di voucher register Januari 2004, tidak ada transaksi untuk kedua vendor tersebut dan nilainya juga sudah sesuai dengan di Exhibit 7. Lalu untuk vendor Hart Murphy Office Outfields, ini juga sudah sesuai dan diperkuat oleh tidak adanya log terbaru karena tidak ada log terbaru. Adanya pencatatan persetujuan atas pembelian ada di halaman 35 dan pencatatan pada halaman 181. Lalu untuk saldo Norton Exterminators dianggap juga sudah sesuai karena tidak ada log terbaru atas transaksi dengan entitas tersebut. Lalu untuk saldo Flash Freight CEO and Dr. Edward Appel juga sudah sesuai. Karena ketika kami cek di voucher register Januari 2004 dan receiving log Desember 2003 dan Januari 2004 tidak ada transaksi untuk kedua voucher tersebut dan nilainya juga sudah sesuai di Exhibit 7. Nah, jadi total akun payable yang dibuat klien sebesar 135.550 ini
menurut kelompok kami seharusnya total akun payable yang tercatat adalah 186.200 setelah dilakukan penyesuaian. Nah, total ini selanjutnya dibawa ke lead schedule. Bisa ke lead schedule. Nah, di lead schedule ini ada kolom nama akun payable, saldo per klien sebesar 135.550 dan penyesuaian tadi dengan total 50.650 yang sudah dijelaskan di G2, sehingga didapatkan saldo utang usaha per audit 31 Desember 2003 sebesar 186.200 dan saldo per audit 31 Desember 2002 sebesar 223.161. Nah, di sini lalu terdapat catatan pemeriksaan. Nah, yang pertama, kelompok kami menyatakan bahwa telah dilakukan compliance test untuk pelunasan pada bulan Desember 2003. Compliance test ini merupakan tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan itu sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Dan apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test ini, meskipun jumlahnya tidak material, auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian internal. Lalu catatan yang selanjutnya, kelompok kami menyatakan bahwa telah dilakukan konfirmasi utang pada tanggal 2 Januari 2003 dan ditemukan selisih seperti yang dijelaskan teman saya tadi di G2. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang telah kelompok kami kumpulkan, menurut pendapat kelompok kami, kesimpulannya yaitu saldo utang dagang Apple Blossom College Company ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu di ini ada usulan jurnal penyesuaian, yaitu utilities expense sebesar 1.100, miscellaneous expense 230, inventory sebesar 49.320 dan akun payable pada akun payable 50.650. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Emil. Baik, terima kasih Bima. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya? Ya. Buat itu yang G2 sama G1 ya. Jadi kan yang di flash rate itu ada 400. Nah, itu kenapa dicatat di G2? Karena kan di exhibit 7 sebenarnya sudah tercatat tuh 400. Nah, habis itu di G1 kan ada yang jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian yang apa tadi yang 33840 itu buat yang fluid sand itu ya. Fluid sand. Iya. Nah, itu tuh kenapa hasilnya jadi 33840 bukan 33480. Kalau misalnya itu ditambah sama 400, kenapa dimasukkan 400-nya ke dalam situ? Karena kan di exhibit 7 udah dicatat tuh. Kalau misalnya dimasukin lagi, bukannya jadi 2 kali pencatatan ya? Gitu aja sih, penasaran. Oke, makasih Miran. Kita tampung dulu ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya. Iya, silakan. Izin bertanya terkait dengan adjusted journal entry yang pertama, inventory pada akun payable sebesar 15.480. Yang ingin saya tanyakan, alasan dari pertimbangan kelompok kalian memakai akun inventory itu apa? Bagaimana dengan pernyataan di internal kontrol perusahaan yang menyatakan bahwa setiap perbedaan antara perhitungan fisik dengan catatan perpetual ini akan di-adjust ke GOGS. Kemudian di laporan penerimaan persediaan untuk
frekuensinya juga sudah masuk ke perhitungan infinity. Baik, terima kasih Zulfa. Kita tampung dulu ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Bertanya, Emil. Iya, silakan. Bisa. Aku mau bertanya tentang voucher system. Kan internal control yang dipakai Perbasi di sini kan voucher system kan buat mencatat piutang per vendornya. Terus menurut kalian gimana kira-kira voucher system ini udah efektif banget nggak buat dipakai dalam pencatatan piutangnya? Terus menurut kalian kira-kira ada nggak sih resiko yang bisa terjadi dari voucher system ini? Maksudnya kelemahan yang bisa terjadi dari voucher system. Makasih. Itu aja. Baik, makasih Esa. Sebentar ya teman-teman, kita tampung 3 pertanyaan dulu. Izin Pak, kami mau diskusi sebentar. Nanti akan kami jawab sebentar lagi. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Zulfa ya. Alasan dari pertimbangan kalian memakai akun inventory dan bagaimana pernyataan internal control perusahaan yang mengatakan bahwa setiap perbedaan antara perhitungan fisik dengan catatan perpetual akan di-adjust ke COGS. Kalau yang kasus yang di sini kan pencatatannya itu salah peletakan periodenya. Jadi yang seharusnya diakui di periode 2003 tapi dicatat di 2004. Sehingga untuk adjustment-nya memang menurut kami lebih tepat untuk menggunakan inventory. Untuk yang di-adjust ke COGS ini mungkin nanti untuk di perhitungan pada akhir periode. Jadi misalnya ada perbedaan perhitungan fisik dan perhitungan dengan pencatatan perhitungan perpetualnya, maka nanti akan di-adjust lagi ke COGS. Mungkin begitu, Zulfa. Oke, makasih Mas. Izin menjawab pertanyaan Miran. Jadi kan tadi Miran nanya terkait dengan freight pada mungkin Emil bisa share screen lagi, Emil, Excel-nya. Emil, ya. Kan terkait dengan freight in di G2. Nah, ya. Di G2 ini kan dari Flash Freight Co. pada bulan Desember. Nah, pertama, ini transaksi bulan Desember 2003, maka kita masukin ke tahun 2003. Tapi kenapa ada di account payable saldo 31 Desember? Ini beda lagi gitu. Karena di tanggal 31 Desember di saldo itu vouchernya ini coba ke dokumen pendukung. Ke bawah, ke ya Exhibition 7 aja nggak apa-apa deh. Exhibition 7 kalau nggak ya. Nah di Exhibition 7 ini kan dari Flash Freight Co itu kan vouchernya nomor 1242. Sementara yang tadi vouchernya itu nomor 1 yang di G2 Mil, maaf banget. Yang di G2 nomor 18. Jadi itu beda transaksi gitu. Tapi nominalnya sama 400 gitu. Jadi karena transaksi dari voucher nomor 18 ini belum dimasukkan ke dalam belum di-record ke dalam tahun 2003 gitu, maka dari sini kita merecord masuk nih ke tahun 2003 gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua terkait dengan jurnalnya bisa ke G1 Mil. Nah, kalau menurut IFRS geser lagi nih. Sini aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kalau menurut IFRS itu jurnal pengakuan freight itu karena ini kita pakai FOB shipping point, maka jurnalnya itu inventory pada account payable gitu. Kalau misalnya pakai FOB destination, kita sebagai pembeli ini nggak menjurnal terkait itu gitu. Tapi kalau misalnya sebagai penjual pakai FOB destination, biayanya kan ditanggung penjual. Nah itu di jurnalnya pakai freight out atau transportation out pada account payable gitu. Jadi karena ini berhubung shipping point dan dari kitanya nih dari pembelinya yang menanggung biaya tersebut, maka kita masukkan ke inventory pada account payable. Digabungin jadi 33840 gitu Miran. Ada berarti karena vouchernya ya. Iya, Oke deh, makasih. Ya.
Udah nggak ada nanya lagi? Ricky, tadi kamu nyebut-nyebut IFRS yang mana itu ya? Itu sebenarnya pelajaran pengakuan dulu sih Pak, pas tingkat 1. Jadi kayak ya pengakuan kan itunya pembahasannya terkait dengan IFRS gitu. Oh gitu. Emang kalau di PSAK beda nggak? Kurang tahu Pak. Tapi biasanya terkait itu biasanya terkait kesepakatan juga sih antara kedua belah. Emang standar pakai kesepakatan? Enggak, maksudnya kayak bisa jadi kayak ada hal yang kayak misalnya dari perusahaan Apple Blossom punya kontrak sendiri nih terkait sama si vendor. Jadi yang nanggung dari biaya angkutnya siapa gitu. Konsep dasarnya ongkos angkut itu, jadi nanti kamu ngomongnya harusnya gini. Konsep dasar adalah ongkos angkut yang menjadi kewajiban pembeli itu ditambahkan sebagai biaya perolehan, gitu ya. Itu konsep dasarnya gitu, Ki. Ya, bukan nggak terpengaruh pada shipping point ataupun destination gitu ya. Seperti itu. Ada mau nanya lagi? Masih ada yang belum dijawab sih Pak pertanyaannya. Jawab. Saya nanti mau meluruskan pemahaman ya, nanti setelah kalian selesai diskusi lah. Izin menjawab pertanyaan Yesa. Jadi pertanyaan Yesa adalah kalau misalnya efektif nggak sih pakai voucher system ini? Kita bisa bilang efektif karena dari file permanen yang sudah dicantumkan di awal itu oleh Apple Blossom. Jadi cara kerja account payable itu awalnya gini. Jadi kan pertama kita kan kayak nerima invoice gitu kan dari vendor ya kan. Terus juga kita nerima receiving report dari receiving personnel bagian penerimaan gitu. Dan dari situ kita terus dari situ si purchasing agent ini dia melakukan kayak menyesuaikan, menyocokkan kira-kira jumlah dari invoice dari vendor dengan receiving report dari si bagian penerimaan ini sama atau enggak gitu kan. Nah, kalau sama berarti ditindaklanjuti lagi nih oleh si purchasing agent, dijadikan dikirimlah invoice dan receiving report dan dia mengcopy kayak purchase order gitu dan dikirim ke account payable clock gitu kan. Bagian yang ngurusin account payable gitu. Nah, jadi account payable ini dia mengupdate ke yang namanya master file record gitu bagian account payable. Nah, dari sini kan di awal di awal invoice sama receiving report udah kayak disesuaikan sama atau belum. Terus setelah itu dari account payable yang ngurusin account payable ini dia masukin ke master file records dan setelah itu baru si software ini mengupdate, dia punya software gitu, jadi mengupdate baru software mengeprint yang namanya voucher untuk setiap vendornya itu. Jadi dari situ, dari cara kerja step awalnya itu udah meyakinkan bahwa si voucher ini pasti tepat gitu, karena udah dicek dulu nih dari pakai invoice sama receiving reportnya, baru si software ngeprint voucher buat masing-masing vendor gitu. Nah, baru setelah ini baru dicek lagi nih, kira-kira dicek sama
Nah, baru dicek lagi vouchernya. Kira-kira bisa nggak sih di approve atau nggak di approve gitu. Kalau nggak di approve berarti any voucher not approved is back out gitu, berarti dicadangkan. Dan kalau misalnya di approve voucher tersebut itu after getting controller. Jadi ada tanda tangan dari controller juga terkait dengan voucher tersebut bisa di-approve atau nggak di-approve ya. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa voucher yang sudah ditetapkan, yang sudah dijalankan oleh Apple Blossom ini efektif. Saya juga menambahin tadi kan ya saya juga kan bertanya apakah ada nggak sih kelemahan dari voucher sistem ini. Nah, respon dari apa yang sudah dijelaskan sama Ricky tadi kan sebenarnya yang dijelaskan sama Ricky tadi itu seperti mengarah ke kelebihan dari sistem voucher ini, di mana sistem voucher itu kelebihannya mengurangi jumlah cek yang harus ditulis. Terus di tiap voucher ada nomor tercetak untuk mempermudah penulisan ke semua utang. Lalu yang ketiga dapat memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur penjualan dari waktu pembayaran faktur. Nah, kalau misalnya tadi kan seperti Ricky bilang, kalau misalnya nomor yang nggak tercatat itu nanti fakturnya bakal di-approve sama nggak approve. Nah, kalau misalnya nggak di-approve, itu pasti ada pemeriksaan secara manual dari perusahaan. Nah, kelemahannya itu adalah di situ. Nah, kalau misalkan nggak kebiasa buat memeriksa manual, pasti bisa aja ada yang namanya human error, karena pemeriksaan nomor fakturnya itu sama sistemnya nggak di-approve. Nah, kelemahannya itu di situ. Nah, bisa aja juga terjadi kesalahan pemeriksaan vouchernya, voucher yang nggak di-approve terus salah periksa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kekurangan dari sistem voucher ini. Gitu. Apakah sudah menjawab? Udah menjawab teman-teman. Makasih ya. Oke, karena tadi pertanyaan 3 ada Miran, Zulfa, sama Yesa sudah dijawab. Teman-teman ada yang menanya lagi? Izin bertanya. Oh iya, silakan Ratna. Kan juga menyambung dari pertanyaan dan jawaban Lisa tadi. Berarti kan dirasa cukup efektif ya. Terus ini juga pengujiannya juga ada konfirmasi ke vendor juga selain pakai voucher system. Nah, misalnya nanti waktu auditor juga melakukan stok of-none gitu kan, perhitungan persediaan. Nah, ternyata tuh menemukan kalau persediaannya itu nggak ada, tapi fakturnya lengkap gitu loh. Jadi mungkin ada persediaan yang hilang gitu. Nah, itu gimana untuk adjusting utangnya? Terus menurut kalian gimana gitu loh mengadjust utang-utangnya? Nah, terus kalau seperti itu tuh waktu menguji liability itu perlu nggak sambil mengecek stok of none juga gitu? Terima kasih. Masih ada pertanyaan kah?
Ada pertanyaan belum dijawab? Iya, Pak. Pertanyaannya Ratna. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya. Tadi kan kalau dilihat-lihat masalah utang usaha ini masalahnya di cut off ya, pengakuan apakah itu sudah boleh dicatat sebagai utang atau belum. Nah, terus saya tanyanya itu kalau misalnya nanti di akhir periodenya, katakan 31 Desember itu jatuhnya hari Jumat. Nah, Jumat biasanya kantor itu kan cuma setengah hari kerja ya, jam 1, jam 2 sudah tutup. Nah, ketika ada penerimaan barang itu nanti misalnya sorenya atau malamnya, intinya setelah jam kerjanya instansi atau kantor tersebut lah, itu nanti tetap diakui di periode yang bersangkutan, misalnya di akhir tahun 2003 ini, atau nanti bisa diakui di tahun selanjutnya gitu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya dari Ratna. Pertanyaannya, misalkan ada konfirmasi dan voucher lengkap terkait persediaan yang ada, nanti waktu perhitungan persediaan ternyata auditor tidak menemukan adanya barang tersebut, itu perlakuan utangnya bagaimana dan adjustment-nya bagaimana? Kalau menurut kami, jika fakturnya lengkap dan konfirmasi itu valid,
walaupun barangnya tidak ada atau hilang, jadi itu nggak bisa dikaitkan untuk utangnya tetap ada dan persediaannya nanti akan di-adjust di akhir periode dengan dimasukkan ke akun COGS. Jadi setiap untuk pengecekan liabilitas atau utang tersebut kita nggak harus melihat stok opnam tersebut karena bisa dibilang tidak berkaitan kecuali nanti itu terkait adanya retur atau semacamnya, jadi utang bisa di-adjust lagi. Mungkin begitu, Ratna. Ini pertanyaannya gimana nih? Apa hubungannya utang sama persediaan? Enggak, Pak. Jadi itu kan misal nanti waktu fakturnya lengkap kan, ternyata waktu stok opnam itu kan ditemukan barang yang hilang gitu loh. Nah, dari saya mana tuh tahunya bertanya, hilang? Nah, dari stok opnam itu, Pak. Nah, terus auditor itu tuh perlu... Kamu bilang stok opnam hilang itu atau gimana? Jadi dari pengecekan faktur dengan barangnya itu nggak cocok gitu. Mungkin di faktur tulisannya... Gini. Kamu lagi ngaudit apa nih? Persediaan apa utang? Utang, Pak. Tapi poin pertanyaan saya tuh jadi auditor tuh perlu bareng stok opnam sama pengujian liability nggak gitu. Bareng gitu loh, Pak, maksud saya. Jadi dilakukan bersamaan atau gimana gitu. Poinnya saya yang mau tanyakan. Gini, ketika kita ngaudit siklus pembelian, tentu kan ujungnya adalah pembelian sama utang. Ya. Nah, bisa saja kita gabungan dengan ngaudit dengan persediaannya. Akan tetapi, kalau misalnya kita ngaudit persediaan, kemudian ternyata barang yang dibeli itu tidak ada, itu jangan bilang persediaannya hilang. Ya, karena bisa saja barangnya sudah laku dijual. Gitu ya. Jadi dalam konteks kita ngaudit utang, yang harus dipegang pertama kali adalah saldo utangnya. Ya kan? Saldo utangnya, ini sekaligus saya luruskan pemahaman deh ya. Ya, sambil tadi di awal presentasi kalian sudah menyebutkan asersi dan prosedur. Ya, sebentar saya tampilkan, saya akan buka dulu biar nggak lupa. Oke. Asersi pertama dari existence nama occurrence, ya. Keberadaan dan keterjadian. Di sini prosedurnya menguji kesesuaian faktur dengan dokumen pendukung lain terkait akun utang dagang pada akhir tahun. Ini salah, ya. Ketika kita bicara eksistensi utang, yang perlu dilihat dulu ada saldo utangnya. Jadi saldo utang dalam neraca, kalau di laporan ini gitu ya, kita bandingkan dulu dengan trial balance, dengan listing utang, gitu ya. Kita cek ada atau enggak saldonya, gitu ya. Kemudian kita lakukan konfirmasi. Jadi ketika ngaudit utang, kita tidak buru-buru mereview dokumennya, apalagi melakukan review atas vendor terkait kemungkinan konfirmasi utang dagang. Apa perlunya mereview vendor? Ya, justru yang harus dilakukan adalah membandingkan saldo utang dalam laporan keuangan, ya posisi keuangan atau neraca itu dengan listed utangnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan mereview atas vendor, mungkin maksudnya ya. Jadi yang benar begitu. Kemudian kan di awal kita sudah belajar bagaimana menentukan materialitas, kemudian menentukan tolerable error dan sebagainya. Dari situ setelah kita dapat angka utang di neraca atau di laporan posisi keuangan, angka utang di TB dan angka utang menurut listing, ya daftar utang per supplier atau per vendor, baru kita tentukan berapa item yang akan diuji. Ya, ingat kotak-kotak tahapan pengujian substantif. Nah, setelah kita menentukan item yang diuji, baru kita pilih mana yang mau diuji.
Katakan vendornya ada 100, kita ngitung ketemu 10 yang harus diuji, baru kita pilih mana-mana vendornya, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengujian untuk keberadaannya. Kalau utang kita bicara keberadaan gitu ya. Karena pengujian keterjadiannya sudah kita lakukan pada audit siklus pembelian dan pengeluaran uang. Yaitu di keberadaannya di sana. Nanti di pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita tentukan jumlah item yang diuji dan yang diuji, baru kita tentukan prosedurnya. Apa saja nih, mana ini konfirmasi, mana yang tidak, dan sebagainya. Nah, atas yang dikonfirmasi, kemudian dikonfirmasikan. Atas yang tidak dikonfirmasi, kita nguji keberadaan utang dengan melihat invoice yang menjadi dasar pengakuan utang tersebut. Ya. Kemudian kita menguji pembayaran utang setelah tanggal pelaporan. Ya, jadi kalau kita audit 2003, berarti kita uji pembayaran utang tersebut pada Januari 2004 untuk memastikan kalau utang itu dibayar, berarti utang itu ada. Kalau utang itu tidak dibayar, berarti utang itu tidak ada. Kalau utangnya tidak ada tetapi ada pembayaran, berarti ada utang yang tidak tercatat, ya. Kan kalau kita bicara keberadaan kan gitu ya. Nah, kemudian dari tahap berikutnya untuk asersi completeness, kelengkapan. Nah, prosedurnya jangan menelusuri sampel transaksi atas mencatat pembelian dan pengeluaran kas, nanti kejauhan. Ya. Prosedur yang tepat atau yang paling pertama dilakukan adalah cut off-nya dulu. Kita lakukan uji pisah batas. Ya. Yang nomor 4 nih, masuk pertama dulu, cut off dulu. Kita lakukan analytical prosedur. Baru kita ambil transaksi beberapa hari sebelum dan beberapa hari setelah tanggal 31 Desember 2003. Kita cek tuh ke invoice-nya, ke apa gitu ya. Dan kalau kita bicara pengujian utang, nggak ada cerita rekalkulasi. Ya, rekalkulasi itu prosedurnya dilakukan untuk saldo atau jumlah yang memang di dalamnya mengandung perhitungan-perhitungan seperti penyusutan beban bunga gitu ya. Jadi kalau utang nggak ada rekal, apa yang mau direkalkulasi? Kalau yang dimaksud adalah menilai apakah jumlah yang dicatat di utang itu sesuai dengan yang ada di faktur, itu namanya kita melakukan verifikasi. Ya, jadi kita vouching. Vouching itu ngelihat dokumennya ada atau tidak. Misalnya di listing kelihatan invoice dari PT A. Kita vouching, ada nggak? Oh, ada invoice-nya. Nah, begitu kita melihat benar nggak sih belinya 10, harganya 10, totalnya harus 100. Itu namanya verifikasi ya, bukan rekalkulasi. Ini konteksnya keliru ya. Nah, kalau right and obligation itu lebih melihat apakah perusahaan memang punya kewajiban atas utang tersebut kepada suppliernya. Nah, ini prosedurnya bisa dilakukan dengan bersamaan waktu kita melakukan vouching atau verifikasi tadi. Ya. Nah, begitu juga ketika kita menguji assertion valuation. Ya. Itu kita lakukan bukan tracing ya. Kalau tracing itu kan gini. Tracing itu adalah menelusuri angka ke dokumen sumbernya gitu ya. Misalnya atau menelusuri mutasi misalnya saldo Desember ditelusuri ke belakang gitu, ke saldo Oktober. Tapi kalau dalam konteks utang mestinya bukan tracing tapi lebih kepada vouching gitu ya. Kita vouching dokumen sama kita uji tadi verifikasi angka-angkanya gitu ya. Itu yang perlu saya luruskan supaya pemahamannya nanti tidak keliru ya. Dan kalau kita bikin misalnya nih, misalnya di ujian ada soal
suruh bikin audit program, nggak perlu dibuat serinci itu, dalam artian ada prosedur yang sama untuk asersi yang berbeda gitu ya. Nah, lebih bagus kalian tulis prosedurnya, misalnya apa gitu ya. Nah, kemudian kalian tulis di sebelah kanannya asersi apa saja yang dapat dicapai dengan prosedur tersebut. Misalnya konfirmasi gitu ya prosedurnya. Asersi apa yang bisa ke cover? Eksistensi gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban, kemudian pengukuran gitu ya. Itu bisa di sana. Ya. Itu yang mau saya clearkan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau menanyakan. Izin menjawab pertanyaan dari Yosua. Jadi pertanyaan Yosua itu tadi, batas cut off time itu 24 jam atau ikut jam kerja. Nah, misal hari terakhirnya itu Jumat atau yang kerja setengah hari, itu nanti malah di hari libur. Nah, itu nanti penerimaan setelah jam kerjanya itu bagaimana? Nah, di sini saya lihat di bawah batas waktu cut off time itu sampai dengan pukul 13.00. Nah, jadi misal hari terakhirnya itu hari Jumat, barang penerimaannya itu bakal diterima di hari selanjutnya. Itu pun jika bidang bagian penerimaan barang itu masih menerima. Jika ikut libur juga bisa diterima di hari Seninnya. Jadi batas waktunya itu sampai pukul 13.00. Kalau misal sebelumnya juga diterima pada saat hari yang sama, kalau lebih dari jam 13.00 diterima di hari selanjutnya. Gimana Yusuf? Ini juga keliru, Mas. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Bima. Ya, Pak. Kalau misalnya penerimaan barang itu, kan di gudang mestinya orang 24 jam ya harusnya ya. Jadi katakan misalnya perusahaan tutup jam 5 nih, barang masuk jam 6. Nah, kalau masih pada tanggal yang sama ya mesti dicatat pada tanggal yang sama. Meskipun mungkin baru dikasih dokumen ke accounting-nya besoknya gitu ya. Itu. Gitu Mas Bima dan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bim. Berarti apa namanya? Acuannya itu waktu penerimaan barangnya itu ya, Pak, terlepas di luar jam kerja atau surat-suratnya masih belum diterima atau bagian accounting-nya itu berarti sudah bisa diakui sebagai kewajiban ya, Pak? Iya, kalau tanggalnya pada hari yang bersangkutan gitu ya. Kan orang juga jarang nyatat misalnya diterima langsung dicatat, apa dicatatnya mungkin nanti sorenya atau besoknya. Yang penting adalah patokan tanggalnya. Kenapa? Karena ketika barang tersebut masuk ke tempat kita, katakan kita tutup jam 5, tetapi diterima jam 6 gitu ya. Kan risikonya udah dari kita yang beli. Yang dagang mah bilang, udah saya sudah ngirim gitu kan. Kalau kan di sana tutup atau nggak tutup itu kan urusan kalian gitu. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya.
Buat teman-teman kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Yuk, tanya lagi. Bapak izin bertanya. Tanya ke siapa nih? Ke kelompoknya? Mungkin ke Bapak, soalnya tadi ini terkait dengan penjelasan Bapak. Oh, silakan. Ya, tadi Pak dijelaskan terkait dengan asersi completeness ya Pak. Tadi sudah Bapak luruskan bahwa sebenarnya yang lebih tepat itu melakukan vouching begitu ya Pak. Nah, saya sedikit mengingat apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya bahwa kalau coaching itu arahnya lebih ke untuk menguji asersi keberadaan atau keterjadian gitu ya Pak. Berarti kalau seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu tidak mutlak, berarti bisa juga untuk memenuhi asersi completeness gitu ya Pak. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Untuk completeness, ya, prosedur pokoknya bukan vouching, tapi cut-off test, Mbak. Jadi cut-off test itu kita melakukan pisah batas, katakan 31 Desember 2003 gitu ya. Nah, kita bikin cut di situ tuh. Nah, pengujian cut-off itu dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal laporan. Jadi kalau kita mau cut-off test itu kita nguji transaksi, katakan misalnya sebut 5 hari lah, berarti kita nguji transaksi tanggal 25 Desember sampai 31 Desember, plus 5 hari, berarti sampai dengan tanggal 5 Januari 2004 gitu ya, kalau kita bicara 2003. Nah, apa sih yang kita lakukan ketika melakukan cut-off? Tentu kita harus menguji dokumen dasar pembentukan hutang ataupun pembeliannya. Ya. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita vouching dokumen, kita cek keberadaan dokumennya. Misalnya kita minta dokumen pembelian ya tanggal 25 Desember sampai 5 Januari gitu ya. Nah, kita vouching itu dokumennya ada atau tidak ada invoice-nya, ada apanya gitu ya. Kemudian baru angkanya kita verifikasi. Nah, memang benar kalau kita bicara vouching itu bisa mengcover beberapa asersi ya, bisa ke keberadaan gitu ya, bisa ke yang lain-lainnya. Makanya seperti tadi saya bilang, ketika kita menuliskan prosedur dan asersi, sebutkan dulu prosedurnya, baru masukin asersi-asersi yang tercapai dengan prosedur tersebut. Seperti itu. Nurun Nisa. Iya Pak, baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Pak, izin bertanya ke Bapak juga Pak. Sebenarnya cuma memastikan aja Pak. Kalau utang terkait bangunan, misalnya kayak jasa gitu, misalnya kayak jasa pembuatan bangunan apa itu berarti diterimanya itu waktu serah terima ya Pak? Kalau misalnya kita membangun sesuatu, ya kan pasti ada kontraknya tuh. Ya, di kontrak pasti diatur kapan termin pembayarannya. Bisa menggunakan periode, katakan dibayar setiap bulan, ya misalnya, atau setiap 2 bulan, atau bisa dibayar berdasarkan progres pekerjaan. Nah, kalau misalnya dibayar setiap bulan, tentu acuan kita adalah tagihan dari vendor atau dari kontraktor setiap bulannya. Kalau pembayarannya adalah kemajuan pekerjaan, tentu acuannya adalah berita acara kemajuan pekerjaan. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan, meskipun si vendor belum nagih, maka secara substansi sudah muncul kewajiban. Ya, sudah harus diakui sebagai utang. Kenapa? Karena si vendor sudah menjalankan kewajibannya kepada perusahaan. Tuh. Oke,
Oke, makasih Pak. Berarti tiap berita acara ya Pak? Ya. Makasih Pak. Ada lagi yang mau nanya? Yusril mau nanya? Yusril kayaknya mikir terus. Enggak, Pak. Masih pagi nih. Rabu depan kita masih kuliah sekali lagi ya. Rabu depan tanggal 5. Desti mau nanya? Siapa yang belum nanya hari ini? PJ, siapa namanya PJ? Saya Pak. Yang paling sedikit nanyanya siapa? Kamu lagi buka rekapnya nggak? Sebentar Pak, saya bukakan. Nanti saya tanya. Yang masih kurang aktivitasnya ada 4 Pak. Siapa? Sebutin, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak usah malu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Absen 4, Ali Firza, absen 14, Ines Malahayati, absen 16, Miftahul Asma, sama absen 20, Taufikur Rahman, Pak. Oke, yang berempat mau nanya nggak tuh? Kata PJ, rekapnya sedikit. Jadi lumayan loh, kamu nanya dapat poin kan biar sangat membantu nilai aktivitas. Silakan, kalau nggak nanya saya tanya. Siapa di antara berempat yang mau saya tanya nih? Saya mau nanya, Pak. Kamu kan udah lebih, Pik. Apa, Pak? Aktivitasnya. Aktivitasnya udah banyak kan? Oh, kamu disebut juga tadi? Iya, yang terakhir nomor 20, Pak. Oke, silakan. Mau nanya apa? Tadi kan disebutin sama kelompok 4 sih, Pak, mau nanyanya. Nah, silakan. Itu kan tadi ada yang di G1 itu kan ada utilities expense pada account payable. Itu kenapa dia nggak pada di utilities payable gitu? Kenapa harus account payable? Apa itu emang udah kebijakan atau gimana? Tuh. Oke, makasih Taufik. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya. Kirain Rizky mau jawab.
Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi saya mau nanya itu terkait yang tadi itu di program audit yang bagian presentation and disclosure. Nah, jadi itu kan ada itu yang di program yang nomor 2-nya, memeriksa saldo debit yang signifikan atas ambang yang telah ditetapkan untuk direclassified ke other asset. Ini tuh saldo debit berarti semua akunnya bakal diperiksa. Semua akun yang ada baik di aset, di liabilitas maupun di ekuitas. Atau gimana? Oke, makasih Alif. Kita tampung dulu ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Izin bertanya, Emil. Iya, silakan. Terkait audit program, itu tadi kan ada prosedur tekniknya itu analytical procedure. Itu tadi dilakukan apa enggak? Nah, itu kalau iya kemungkinan kelas lainnya itu apa aja? Makasih ya. Oke, makasih. Ini kita tampung dulu ya. Berarti tinggal Ines yang belum nanya ya. Dijawab. Baik, Pak. Jadi pertanyaan dari Taufik itu terkait dengan utilities expense, di mana pada G1 itu kan jurnalnya utilities expense pada account payable. Kenapa? Karena dari voucher yang ada, dari voucher nomor 11 itu terkait dengan dari vendor Central Power and Light terkait dengan electric service. Karena itu jurnalnya utilities. Kenapa expense? Karena kita masukkan hanya sebagai beban, jadi jurnal utilities expense pada account payable. Gimana, Taufik? Ya, makasih salah satu yang harus kita uji adalah ketepatan klasifikasi ya. Nah, klasifikasi ini mencakup juga apakah benar masuk utang dagang ataupun other atau utang lain-lain ataupun ke accrual gitu ya. Nah, itu harus kita uji. Ketika misalnya ada pengeluaran, katakan utilities. Utilities itu temannya apa sih? Apakah dia keterkaitan sama usaha normal perusahaan apa tidak gitu? Ataukah dia bayar listrik gitu ya? Nah, sehingga harus dibedakan antara sifat transaksi itu sebagai utang atau sebagai biaya yang masih harus dibayar gitu.
Nah, kalau kita cuman belum bayar listrik, berarti namanya accrued expense, biaya masih harus dibayar. Tetapi kalau kita misalnya membeli sesuatu kepada atau membeli barang atau jasa kepada satu pihak gitu ya, tentu namanya utang. Nah, utangnya bisa jadi utang usaha kalau yang kita beli adalah sesuatu yang terkait dengan operasional kita gitu. Kalau kita beli barang dagangan dan sebagainya. Atau utang non usaha, utang lain-lain kalau kita misalnya kaitannya dengan aktivitas yang non usaha. Seperti tadi misalnya kita membangun gedung punya utang ke kontraktor, itu harusnya bukan utang usaha. Ya. Jadi poinnya kita harus menguji ketepatan klasifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sambil nunggu kelompok mat bikin jawaban, saya tanya ke Ines boleh ya? Udah siap Ines? Oh nggak siap, nggak ada suaranya. Ini emang nggak kedengeran Pak? Teman-teman dengar suara Ines nggak kan? Halo? Kecil Pak. Kecil banget suaranya. Kecil ya, saya nggak kedengeran. Kalau segini kedengeran nggak? Aduh. Udah ini ya, sudah siap? Ya, kalau segini kedengeran nggak Pak? Kedengeran kalau segitu. Oke Ines, kalau misalnya kita dikasih data nih sama klien. Katakan ada daftar utang nih, A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tiba-tiba, kan kalau utang tuh mestinya saldonya kredit ya. Tiba-tiba ada utang saldonya debit gitu. Nah, kalau kamu jadi auditor, kamu ngapain tuh? Jadi utangnya itu saldonya debit gitu Pak. Iya, nggak normal dia. Mungkin ini kali ya diperiksa. Jadi apakah ada retur atau pembayaran gitu kan, berarti kalau nggak normal kan berarti diperiksa dulu apa penyebabnya gitu. Karena nggak bisa. Kemungkinannya apa sih kalau ada utang saldo debit? Menentukan salahnya apa kalau sebelum diperiksa misalkan. Mungkin retur, misalkan beli barang terus apa namanya ada kerusakan atau apa itu kan ada retur pembelian terus nanti saldo utangnya di debit di debit. Loh, kalau belinya sama dibalikin kan nggak mungkin saldonya debit dong. Kalau saldonya 0. Mungkin mungkin ada kesalahan pencatatan atau harusnya dikonfirmasi juga kali ya. Ya, jadi mungkin ada salah catat, harusnya bayar utang ke si A, dibukan utang si B gitu ya. Iya, jadi diperiksa juga sih setiap nama-nama utangnya ini, terus diperiksa kalau dari pembayaran yang udah dilakukan ini, misalkan salah bayarnya ke siapa gitu. Diperiksa. Semua utang diperiksa, semua supplier. Tergantung sampel yang diambil sih, mungkin. Kalau sampelnya 10, apa diperiksa 10? Iya, mungkin. Kenapa tidak vendor yang saldonya debit aja yang diperiksa? Jadi kalau ada yang saldo debit, dia aja diperiksa. Kenapa debit? Jadi, nah dalam hal seperti ini kita bisa ngecek mutasi tuh. Oh tiba-tiba debit, cek. Berarti kan ada mutasi pendebitan ke akun tersebut kan. Nah baru kita lihat ini apakah memang
salah catat, misalnya harusnya utangnya ke A, nyatatnya ke dia gitu ya. Atau memang benar gitu sebenarnya utang ke dia, utang ke si vendor yang salah debit. Kalau misalnya utangnya itu salah catat harusnya ke vendor lain masuk ke dia, berarti oke lah, kita tinggal balikin aja ke vendor yang lain. Akan tetapi kalau misalnya ternyata itu benar membayar ke vendor yang bersangkutan, berarti kira-kira ada apa nih? Mungkin ini enggak Pak, kelebihan pembayaran. Bisa. Kemungkinan lain? Atau yang lain mungkin punya pendapat, kalau misalnya ternyata benar itu bayarnya ke vendor yang bersangkutan, kira-kira kemungkinannya apa? Selain kelebihan pembayaran. Dinar mau jawab? Enggak, Pak. Mungkin ada yang mau jawab. Ricky kan pintar ya? Ayo Rick, apa Rick jawabannya? Atau Emil? Nah, kemungkinannya berarti ada utang yang tidak tercatat, unrecorded liability, ya. Nah, salah satu poin penting ketika kita audit utang adalah kita memastikan bahwa tidak ada unrecorded liability, tidak ada utang yang tidak tercatat. Oke, berarti Ines dapat 1 poin tuh ya, dicatat ya. Esti. Iya, Silakan yang lain dijawab. Izin menjawab pertanyaannya Alif tadi yang berkaitan dengan asersi presentation and disclosure di audit program. Itu yang kedua kan memeriksa saldo debit yang signifikan atas ambang yang telah ditetapkan untuk direklasifikasi ke order aset. Nah, tadi itu pertanyaannya, apakah saldo debit yang diasersi itu tuh untuk semua akun? Karena kami membahas tentang akun payable, jadi asersi yang poin 2 ini dimaksudkan untuk di akun payable saja gitu. Jadi kemungkinan transaksi yang berkemungkinan ada di akun debit gitu. Apakah udah menjawab, Alif? Dalam konteks audit namanya memeriksa saldo yang abnormal, ya. Oke, lanjut. Masih ada lagi nggak? Izin menjawab pertanyaannya Miftahul Asma. Terkait prosedur analitis ini, apakah kami lakukan atau enggak? Jadi pengertian prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dalam melakukan evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Nah, dalam audit kali ini, contoh prosedur analitis yang kami lakukan dengan menyesuaikan data seperti data non-keuangan seperti receiving log, itu kan data penerimaan barang yang sudah sampai ke gudang dibandingkan dengan data-data yang seperti cash voucher disbursement atau ada pada voucher register. Jadi untuk prosedur analitis kami lakukan. Ini mungkin ada pertanyaan lagi atau udah selesai ya teman-teman? Izin bertanya Pak. Ya, Yusril mau tanya ke kelompok 4 atau ke Bapak? Tanya ke Bapaknya. Silakan. Bapaknya siapa? Kan tadi kan yang apa Pak? Bapaknya siapa yang tanya? Tanya ke Pak Oke, Adi. silakan. Kan tadi kan katanya kalau akun payable-nya debit itu karena ada unrecorded liabilities kan Pak. Nah, kemungkinan. Kan, kemungkinan. Tapi kan yang tadi yang kelompok 4 kan masuknya di kredit semua Pak.
Maksudnya? Kan tadi jurnal yang unrecorded liabilities tadi yang kelompok 4 itu kan jurnalnya di inventory pada account payable gitu Pak. Oh iya, berarti kalau unrecorded liability itu kan berarti ada pembelian belum dicatat. Nah, kalau kita nyatat pembelian itu kan debitnya inventory, kreditnya utang. Ya enggak? Iya. Supaya debitnya jadi kredit atau jadi hilang gitu. Memang nggak boleh. Terus kalau yang account payable-nya debit gimana, Pak? Account payable-nya debit kan gini, kalau misalnya ada account payable debit kan kita harus cek dulu kenapa ya kan? Apakah ada bayar salah buku ya. Kalau misalnya bayar salah buku kita tinggal reklasifikasi aja misalnya utang kepada A ke utang kepada B misalnya itu kan selesai. Kalau ternyata ada pembelian belum dicatat atau unrecorded liabilities, ya berarti kita jurnal pembelian atau inventory pada utang. Itu. Jadi tergantung apa yang menyebabkan utang tersebut bersaldo debit. Kalau misalnya kesalahan nyatet bayar, misalnya gini. Katakan kita punya utangnya 9.500.000 misalnya gitu ya. Atau 5.900.000 lah, misal gitu kan. Tapi waktu jurnal pembayaran kita jurnalnya itu 9.500.000 gitu. Kan kegedean debit. Nah, kalau misalnya karena salah angka ya tinggal jurnalnya dibetulin aja gitu kan. Tadinya 9,5 menjadi 5,9. Jadi ketika kita melakukan koreksi tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Makanya kita harus tetap menelusuri itu, entah nanya ke manajemen, entah kita ngelihat dokumen, entah apa supaya kita memberikan koreksi yang benar, nggak salah gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Sudah paham Israel? Sudah Pak. Kamu jaga pintu ya? Ini lemari Pak. Oh lemari ya. Kirain jadi resepsionis di depan pintu. Sorry, biar nggak ngantuk aja. Iya Pak. Ada lagi? Izin bertanya ke kelompok 4 Pak. Mau silakan. Tanya ke Emil ya. Oke Pak. Kalau di voucher register itu cara tahu sampai kapan atau tanggal berapa buat ngecek cut off itu gimana? Oke, Sarah. Kita dulu ya. Gimana maksudnya Sarah? Nanya gimana tadi? Agak bingung saya. Voucher register? Iya, cara tahu atau tanggal berapa harus cek cut off-nya, Pak. Oh, ini saya jawab Emil, kamu daripada bingung atau Rifki. Ketika kita merancang satu prosedur, biasanya auditor menetapkan satu tanggal, ya, atau punya kebijakan. Cut off itu dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah, ya. Jadi misalnya ada yang 5 hari sebelum, ada yang 5 hari setelah, ada yang 3 hari, gitu ya. Biasanya tergantung dari volume transaksinya juga. Nah, adapun mana yang diuji, tentu semua ya, semua transaksi selama periode tersebut dilihat. Nah, apakah melihatnya langsung ke dokumen? Tentu tidak. Kita lakukan analytical prosedur dulu. Ya, jadi kita ambil tuh data transaksi, katakan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Kita olah dengan Excel atau dengan aplikasi. Ada enggak kira-kira yang transaksinya itu bertanggal setelah gitu ya, atau sebelum tanggal pelaporan. Nah, kalau memang ketahuan ada, baru kita uji ke dokumennya. Gitu, Sarah. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi?
Nanti minggu depan saya mau bikin kuis esai ya. Buat ini. Buat nambah nilai. Nanti esai. Nanti kita kasih waktu berapa menit lah gitu ya. Mungkin setengah jam atau 1 jam. Mudah-mudahan dengan itu bisa menguji pemahaman sekaligus bisa untuk nambah nilai sebelum libur. Kita masuk lagi tanggal berapa setelah libur Lebaran? Tanggal 24 Mei sih Pak, udah mulai masuk. 24 Mei ya? Itu berarti ketemuan terakhir sebelum UTS ya? Oke. Iya Pak. Baik, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita sudahi kuliah kita hari ini. Izin bertanya, deh, Pak. Silakan. Jika salah satu auditor itu ingin menguji salah satu akun payable. Nah, apakah auditor itu bakal menggunakan prosedur audit yang sama untuk semua perusahaan yang dia audit atau khusus untuk perusahaan yang dia khusus untuk perusahaan itu aja? Pada prinsipnya prosedur audit untuk akun yang sama itu secara umum sama. Ya, jadi kalau kita audit utang ya mau di perusahaan A, B, C, D, E itu pada dasarnya sama. Akan tetapi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sifat utangnya beda, gitu ya. Contohnya misalnya perusahaan kontraktor di mana dia punya utang retensi, misalnya ya. Kan utang retensi kan beda sama di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, jadi ada akun utang yang tidak ada di perusahaan lain, maka atas utang yang khusus tersebut ada prosedur tambahan yang bisa jadi berbeda dengan di perusahaan yang lain. Tapi prinsip dasar sama, namanya uji utangnya begitu-begitu juga gitu ya. Seperti itu. Udah? Ada lagi? Izin bertanya terkait kuisnya, Pak. Yang digunakan materi untuk kuis itu pertemuan dari berapa sampai berapa, Pak? Kita mulai bahas akun mulai pertemuan berapa ya? Kedua, Pak. Kedua ya. Kedua itu pemahaman bisnis udah nggak masuk tuh karena kan udah dikuisin kan. Yang pertemuan ketiga kita ngaudit apa waktu itu? Cash out ya, apa? Akuisisi. Materialitas, Pak. Materialitas, enggak. Yang ketiga? Ketiga tuh? Kemarin itu apa? Piutang. Piutang. Ya. Yang keempat utang. Ya, berarti alternatifnya antara pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini ya. Nanti tebak-tebakan aja nanti bisa yang muncul. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja kuliah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi ada yang kita ingat menjadi tambahan pengetahuan kita, tambahan pemahaman kita supaya nanti ketika kalian bekerja entah jadi auditor BPK, entah di Inspektorat Kementerian Keuangan maupun di BPK ataupun dimanapun bisa bermanfaat gitu ya. Dari saya gitu, kalau misalnya ada kalimat yang mungkin tadi agak sedikit bercanda, minta dimaafkan maksudnya biar nggak ngantuk lah karena suasana kan lagi pada puasa ya. Oke, sampai kita ketemu hari Rabu depan tanggal 5 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.